Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang bagi peserta Pemira 2021 FH UPN VJ, serta teman-teman mahasiswa FH UPN VJ. Selamat datang dalam rangkaian Pemira FH dengan agenda pada malam hari ini, yaitu orasi terbuka pertama, calon ketua dan wakil ketua BEM untuk angkatan 2020 dan 2021. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diandra Hasani Awalia, selaku moderator dalam acara malam hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Raya FH 2021. Untuk Bang Aldo dipersilakan untuk memberikan kata sambutannya. Baik, apakah suara saya sudah ada, moderator? Terdengar, Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang paslon Baran Eksekutif Mahasiswa, dalam hal ini Saudara Rizky Dio dan Saudari Inaya Saski. Selamat datang juga teman-teman Bawasra, selamat datang juga teman-teman dari angkatan 2020 maupun 2021.
Buat saudara dan saudari paslon Badan Eksekutif Mahasiswa, selamat berkampanye. Berkampanyelah dengan benar dan tepat gitu, menyampaikan visi misi kalian agar dapat diterima oleh mahasiswa aktif, dalam hal ini angkatan 2020 dan 2021. Dan untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 juga, nanti ada sesi tanya jawab, mungkin teman-teman bisa bertanya kan mengenai keresahan kalian selama ini terkait visi misi yang bakal nanti juga dipaparkan oleh pasangan calon Badan Eksekutif Mahasiswa, dalam hal ini Saudara Rizky Dio dan Saudari Saski. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh KPR itu silahkan dijalankan. Apabila ada kecurangan yang didapati di situ juga, ataupun ada juga suatu tindak diskriminatif, teman-teman tidak hanya dari paslon saja dapat melaporkan hal tersebut, dan teman-teman dari tim sesnya juga dapat melaporkan hal tersebut gitu. Kurang lebih begitu kata sambutan saya pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bang Aldo atas kata sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada orasi terbuka pertama ini. Tata tertib orasi terbuka pertama calon ketua dan wakil ketua BEM FH 2022. 1. Hadirin wajib menjaga ketertiban acara. 2. Hadirin wajib mencantumkan nama lengkap dan NIM. 3. Tidak diperkenankan untuk keluar masuk ke dalam Zoom sehingga mengganggu kekondusifan dari orasi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FH UPNVJ. Maaf. 3. Tidak diperkenankan untuk keluar masuk dalam Zoom sehingga mengganggu kekondusifan dari orasi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum. 4. Hadirin menonaktifkan audio atau mute. Audio hanya boleh diaktifkan apabila telah dipersilakan oleh moderator. 5. Pertanyaan diajukan menggunakan fitur raise hand. 6. Hadirin diperbolehkan bertanya apabila sudah dipersilakan oleh moderator dan wajib menyalakan kamera atau on cam, serta pertanyaan yang diajukan oleh hadirin tidak boleh mengandung unsur sara dan tidak bersifat provokatif. 7. Hadirin dilarang melakukan kampanye pada kolom chat di Zoom. 8. Hadirin dilarang menghina tim sukses dan mahasiswa atau mahasiswi lain yang hadir. 9. Hadirin dilarang menimbulkan keributan selama orasi berlangsung. 10. Hadirin dilarang untuk merokok, makan, dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi dan ketertiban selama orasi berlangsung apabila sedang mengaktifkan kamera atau on-cam. Selanjutnya, kita akan mendengarkan orasi calon ketua dan wakil ketua BEM pada Pemira FH 2021. Kepada paslon, apakah ingin presentasi menggunakan share screen? Ya, sebelumnya saya izin share screen ya, moderator. Ya, baik, Kak. Baik, kami beri waktu 10 menit kepada paslon untuk melakukan orasi, dimulai saat paslon berbicara. Kepada paslon dipersilakan untuk melakukan orasi. Oke, sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Angkatan 2020 dan 2021 yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke dalam rangkaian acara Pemira yang telah dirancang dan dibuat oleh Panitia KPR. Sebelumnya perkenalkan kami dari Paslon 01 akan membawa nama Kabinet Gelora dengan tagline Gaungkan Asa dalam Gelora. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan memperkenalkan profil kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rizky Dio Putra Bermuda. Di sini saya selaku calon ketua BEM FH UPNVJ periode 2022. Di sini juga saya dari angkatan 2019 dan berikut profil saya. Saya pernah menempuh pendidikan di SDN 11 Pagi Pondok Labu, lalu pernah menempuh jenjang pendidikan di SMP 85 Negeri Jakarta, dan pernah juga menempuh jenjang pendidikan di SMA Negeri 82 Jakarta. Dan untuk riwayat organisasinya,
pada tahun pertama saya menjalani aktivitas di BEM FH UPNVJ, saya pernah menjabat sebagai staf Departemen Kasat, dan untuk tahun ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pergerakan BPFH UPNVJ periode 2021. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Kasyana Saski selaku calon wakil ketua BEM FH UPNVJ periode 2022. Untuk pendidikan sendiri saya pernah menempuh pendidikan di SDSN Bernong 1 Pagi Cijantung, kemudian di SMP Negeri 49 Jakarta dan di SMA Negeri 62 Jakarta. Untuk riwayat organisasi sendiri, pada kabinet ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Karir. Oke, mungkin untuk filosofi logo yang akan kita bawa nantinya untuk ke periode depannya, filosofi dari Kabinet Gelora Asa sendiri. Gelora berdasarkan dari kata semangat dan asa, mimpi, dan harapan, di mana Gelora Asa yang kami membawa filosofinya semangat dalam mewujudkan mimpi dan harapan yang selama ini dibangun. Dan kenapa kita memilih Gelora Asa juga, karena kita sebagai Fakultas Hukum dan khususnya kami yang ingin maju sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, tentu kita punya mimpi-mimpi yang akan kita bawa nantinya. Dan dalam menggapai mimpi-mimpi tersebut, tentunya kita harus memiliki rasa semangat dalam menggapai mimpi dan harapan yang akan kita gapai nantinya. Dan untuk filosofi warnanya, di logo yang kami bawa tersendiri, terdapat ada warna merah, oranye, dan kuning dari gradasinya. Untuk warna merah sendiri, kita memberikan arti keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Dan untuk warna oranye, memberikan arti membawa rasa optimis dalam meraih harapan. Dan untuk warna kuning sendiri, memberikan rasa kehangatan dan kebahagiaan atas kebersamaan. Lalu untuk filosofi gambar sendiri, ada bulu yang menjadi 6 pilar yang melambangkan 6 misi yang kami bawa di kabinet ini, dan ada burung elang yaitu yang melambangkan semangat pantang menyerah. Oke, selanjutnya untuk visi yang kami bawa, tentunya terwujudnya BEM FH UPNVJ sebagai poros kolaboratif bagi KBM FH yang kritis, adaptif, guna terwujudnya kebermanfaatan bagi FH UPNVJ. Untuk visi yang kami bawa dengan poin-poin kritis, adaptif, dan akuntabel, tentunya untuk kata kritis sendiri, tentunya itu menjadi karakter utama dari mahasiswa Fakultas Hukum, yang dimana kita harus memberdayakan pemikiran-pemikiran kritis ini atas semua permasalahan yang ada di FH UPNVJ. Dan lalu untuk adaptif juga, adaptif ini mampu beradaptasi dalam lingkungan apapun, karena selama ini adaptif ini kan selalu narasi yang dibawa oleh rektorat, yang dimana UPNVJ ingin menciptakan suatu sumber daya mahasiswa atau manusia yang berdaya saing, revolusi industri 4.0 atau yang kedepannya 5.0. Kemudian untuk akuntabel sendiri, kami mengartikan bahwa di kabinet kami akan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan setelah melakukan aktivitas atau kegiatan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan atau program kerja yang nantinya akan kami bawa harus dapat dipertanggungjawabkan, entah dari kebermanfaatannya ataupun ada evaluasi ke depannya. Oke, baik. Kita lanjut ke misi yang kami bawa. Di sini terdapat ada 6 poin ya. Yang pertama itu berperan aktif guna pelayanan yang optimal demi tercapainya hak-hak dasar mahasiswa. Di mana untuk semua sejauh ini kita mengetahui bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Fakultas Hukum yang tentunya kita harus menyelesaikan guna pemenuhan dari hak-hak mahasiswa itu sendiri. Dan untuk bagaimana cara pemenuhan hak itu sendiri, tentunya kita harus berbicara langsung dengan pemangku kebijakan, tapi kita tidak bisa hanya melemparkan sekedar argumentasi yang tentunya harus disertai dengan data-data pendukung. Dan bagaimana untuk data pendukung itu sendiri, dan tentunya kita akan menyediakan form untuk permasalahan-permasalahan yang ada di EVA yang nantinya kita akan kaji, yang akan kita bawa dan lakukan audiensi kepada pemangku kebijakan untuk diberikan solusi untuk terpenuhinya hak-hak dan kesejahteraan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi kita ingin ketika kita berada di Fakultas Hukum UPNVJ, itu pelayanan akademik ataupun fasilitas semuanya terpenuhi dan tidak menjadi masalah. Walaupun kedepannya akan terus ada masalah, tapi setidaknya kita harus meminimalisir pada masalah-masalah yang ada di Fakultas Hukum.
Lalu untuk yang kedua, menjadi poros dalam melaksanakan pengawalan dan pergerakan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum dengan mengedepankan aspek-aspek kualitas yang tentunya kita dari BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dalam beberapa tahun terakhir tentunya kita menjadi poros dalam pergerakan tentunya di UPN Veteran Jakarta karena kita menjadi acuan dalam pengawalan sebuah isu ataupun pergerakan dalam UPN Veteran Jakarta. Dan tentunya kita harus meningkatkan aspek kualitas, tapi tidak hanya di situ, kita harus juga memberikan output terhadap isu-isu yang kita bawa nantinya gitu loh. Dengan bagaimana caranya? Tentunya ada berupa propaganda-propaganda yang kita buat sebagai bentuk edukasi dan juga menyadarkan KBMFA atas isu-isu yang kita angkat nantinya. Dan untuk dalam pergerakannya sendiri, kita membersamai dengan kawan-kawan dari fakultas lain, gitu. Ataupun kita juga tergabung dalam beberapa aliansi yang tentunya kita akan punya langkah konkretnya untuk kedepannya akan seperti apa untuk penyelesaian permasalahan yang kita bawa ataupun isu-isu itu sendiri. Gitu. Lalu untuk misi yang ketiga, mendorong kepedulian mahasiswa Fakultas Hukum terhadap permasalahan sosial di masyarakat, khususnya di lingkup Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta guna terwujudnya pengabdian masyarakat. Di sini kita akan harus membangun kesadaran atas permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Tentunya dari kegiatan-kegiatan BMFA nantinya, tentunya kita harus memberikan dampak atau output kepada masyarakat langsung, yang dimana di sini kita menyadari bahwa semua orang dianggap cakap hukum, tetapi tidak semua orang mengerti tentang hukum pada kenyataannya. Di sini kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentunya kita harus memberikan sosialisasi atau sebuah penyuluhan agar masyarakat, khususnya kalau kita berbicara tentang Fakultas Hukum, tentunya kita mengerti tentang hukum, tetapi tidak untuk masyarakat di luar UPNVJ, ataupun juga bisa jadi dari fakultas lain pun tidak mengerti. Nah, kita harus memberikan bentuk-bentuk penyuluhan guna menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat gitu loh. Dan lalu untuk penyelesaian-penyelesaian sendiri selain dari penyuluhan, tentunya kita harus memberikan bantuan juga kepada masyarakat seperti itu. Kemudian untuk misi yang keempat adalah mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Di sini kami sebagai BEM Fakultas Hukum nantinya akan memberikan wadah untuk para mahasiswa yang memang memiliki potensi dalam bidang-bidang tersebut, yang dimana sebenarnya potensi itu sangat sayang jika tidak ada wadah yang dapat mengupayakan atau mengembangkan. Nah, kemudian dari wadah tersebut, karena kami akan menghasilkan output yang bisa terus dikembangkan dan nantinya akan menjadi pencapaian tersendiri bagi BEM, bagi FUPNVJ terhadap prestasi-prestasi ke depannya. Kemudian untuk mewujud misi yang kelima adalah mewujudkan sinergitas antar setiap elemen KBMFA agar terciptanya komunikasi dan kerjasama yang optimal. Dalam hal ini kami sebagai BMFA turut serta mengajak seluruh elemen yang ada di Fakultas Hukum UPNVJ, mulai dari ormawanya untuk menciptakan sinergitas dan kerjasama yang dimana bertujuan untuk mencapai goal-goal kita ke depannya. Kemudian misi yang keenam. Kak, mohon maaf untuk waktu orasinya tersisa 1 menit lagi, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk misi yang keenam, melanjutkan serta meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan alumni dan pihak eksternal. Pada kenyataannya di FUPNVJ sendiri ini memang belum ada ikatan dengan alumni yang dimana menurut kami kerjasama dengan pihak alumni itu cukup diperlukan untuk membantu dalam mempublikasikan informasi mengenai magang dan untuk kerjasama dengan pihak eksternal sendiri itu lebih kita fokuskan untuk mempublikasikan informasi yang berada di luar FUPNVJ dalam bidang publikasi informasi mengenai magang atau profil company dan instansi yang berkaitan dengan profesi hukum nantinya. Baik, kurang lebihnya seperti itu dari pemaparan secara garis besarnya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Rizky Dio dan Kak Saski atas orasinya.
Setelah mendengarkan orasi dari calon ketua dan wakil ketua BEM FH 2021, kami membuka sesi diskusi. Untuk sesi pertama, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi para hadirin yang ingin bertanya atau memberikan aspirasi, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada kakak-kakak angkatan 2020, apakah ada pertanyaan? Baik, di sini sudah ada Nashwa. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan angkatan serta menyebutkan pertanyaannya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nashwa Hatta Akila, saya dari angkatan 2021. Halo kakak-kakak, selamat malam. Terima kasih telah melakukan orasi dan menjelaskan mengenai visi dan misi kakak sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM FH UPNVJ periode selanjutnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kakak-kakak, sebelumnya saya mohon maaf belum bisa menyalakan kamera, serta saya sangat menghargai orasi yang telah kakak-kakak lakukan. Mengenai visi dan misi, saya rasa cukup jelas sebab kakak-kakak tidak hanya membacakan, namun juga telah menjelaskan secara detail. Namun saya ingin bertanya, selain visi dan misi atau dalam tanda kutip apa yang ingin kakak lakukan dan bagaimana cara mewujudkannya, apa yang dapat menjadi alasan terbesar kami untuk memilih kakak-kakak? Mungkin pengalaman atau sifat kakak-kakak yang dapat meyakinkan kami untuk mendukung kakak-kakak, sehingga kita di sini mempercayai kakak-kakak bukan karena pasangan satu-satunya, namun memang saya ini pantas dipilih untuk dan FH UPNVJ untuk periode selanjutnya. Apa pertanyaannya udah bisa dimengerti, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, untuk paslon, apakah pertanyaannya ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, mungkin langsung dijawab aja moderator, nggak apa-apa ya? Ya, Kak. Mungkin dari pertanyaan Mas Wat tadi, kenapa kami memang harus menjadi pilihan, tapi bukan bukan karena paslon tunggal ya, tapi karena memang harus layak dipilih. Yang pertama, memang kami memiliki niat karena kita juga membawa keresahan-keresahan mahasiswa yang tentunya terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di Fakultas Hukum, yang dimana kita memang ingin membenahi semua masalah-masalah yang ada di Fakultas Hukum gitu, entah dari pelayanan akademik ataupun fasilitas-fasilitas yang ada, ataupun pelibatan mahasiswa dalam
program-program kerja yang nantinya mendapat sebuah pengalaman atau output yang nantinya. Jadi kita ingin membenahi semuanya. Karena kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, program-program kerja yang ada di BEM itu semua kebanyakan diambil alih dengan sedikit melibatkan KBM-FA untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam program kerja yang ada. Ya nantinya dalam beberapa program kerja yang kita bangun, kita akan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum untuk agar dapat berkontribusi. Dan untuk permasalahan-permasalahan yang ada, kita memang ingin segera membenahi. Memang dari pengalaman-pengalaman yang kami bawa, kita mempunyai solusi yang akan kita benahi dan kita akan sampaikan langsung kepada dekanat yang nantinya kita dapat berada di Fakultas Hukum dengan nyaman gitu loh semuanya, dan tentunya hak-hak mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa itu terpenuhi. Seperti itu, Naswa. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Semoga apa yang Kakak ingin wujudkan dapat tercapai. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari angkatan 2021 atau dari angkatan 2020? Baik, di sini sudah ada Kak Irisha, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan angkatan serta pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Irisha Aulia Pancarani dari angkatan 2020. Saya izin bertanya kepada Bang Rizky dan juga Kak Kaisha. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kurangnya kontribusi dari KBM-FA, makanya di tahun yang akan datang akan melibatkan KBM-FA. Nah, itu tuh tindakan dan langkah-langkah apa aja sih yang bakal digunakan supaya KBM-FA ini ikut serta dan kontribusinya banyak ke depannya. Terima kasih. Baik, untuk paslon, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, Kak. Terima kasih Risha atas pertanyaannya. Kalau untuk mengajak KBM-FA dari kurangnya kontribusi itu, kami lebih mensosialisasikan, kami lebih mengoptimalkan upaya kami dalam mensosialisasikan segala bentuk informasi agar nantinya penyebaran informasi dapat diterima di semua elemen, di semua kalangan KBM-FA, yang dimana yang kami harapkan nantinya dengan penyebaran informasi yang sudah merata bisa lebih meningkatkan kontribusi dari seluruh elemen KBM-FA. Oke, mungkin saya menambahkan dari penjelasan Saski tadi ya. Untuk bagaimana untuk memberikan kontribusi terhadap bagi KBM-FA untuk berpartisipasi terhadap program-program kerja yang akan kami bangun atau kami buat nantinya gitu loh. Dalam beberapa program kerja tentunya kita harus mempercayakan, karena kita badan eksekutif mahasiswa, kita selalu menyurahkan kalau kita akan mewadahi mahasiswa, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini memang kita mewadahi, tapi mewadahi untuk program kerjanya saja. Mereka sebagai audiens, tidak dalam berpartisipasi atau berkontribusi dalam menyukseskan pembentukan sebuah acara tersebut gitu loh. Nah, di sini kita akan open tender, tapi tidak untuk semua program kerja, tapi dalam beberapa program kerja yang dirasa itu acara yang cukup besar dalam pelibatan panitianya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada KBM-FA untuk membangun konsep atau merealisasikan inovasi-inovasinya terhadap program kerja yang secara garis besar kita sosialisasikan dulu nih. Seperti itu, Nah. Oke, terima kasih Bang Rizky dan juga Kaisha atas jawabannya. Terima kasih juga kepada moderator. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari angkatan 2021? Baik, ini dari Akmal Guzamir, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan. Baik, selamat malam abang-abang kakak semua. Perkenalkan, saya Akmal Guzamir dari angkatan 2021. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena sedang di luar. Untuk pertanyaan yang ingin saya ajukan begini. Bagi saya salah satu tugas pemimpin itu adalah menciptakan regenerasi pemimpin untuk periode selanjutnya gitu. Dan saya rasa
tanpa mengurangi rasa hormat, sepertinya tahun sebelumnya tidak terlalu berjalan begitu baik. Dengan salah satu buktinya itu karena hari ini lawannya kota kosong, abang-abang ini. Nah, artinya di Fakultas Hukum ini mungkin ada krisis kepemimpinan. Nah, bagaimana cara yang kakak tawarkan, yang abang tawarkan programnya untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk agar kedepannya tidak ada krisis kepemimpinan di Fakultas Hukum. Terima kasih. Baik, apakah ingin langsung dijawab atau ditambung terlebih dahulu pertanyaannya? Oke, mungkin boleh langsung dijawab moderator ya. Ya, Kak. Oke, baik. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Akmal tadi yang dimana dengan kota kosong ini dapat dikatakan bahwa terjadi krisis kepemimpinan di Fakultas Hukum. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang krisis kepemimpinan, tentunya tidak. Karena kalau dilihat khususnya karena ini tahunnya 2019 kita melihat harusnya kalian melihat bahwa 2009 ini sebenarnya banyak sumber daya manusianya yang layak dijadikan pemimpin gitu loh. Pun juga saya maju, saya juga tidak memberitahukan kepada mereka, tapi saya mendorong teman-teman saya untuk maju ke depannya. Mereka bilang, kenapa enggak lu aja yang maju? Mohon maaf kalau katanya sedikit tidak formal ya. Mungkin saya menyampaikannya seperti yang disampaikan teman saya pada saya. Dan saya juga menjamin kalau misalkan mereka maju, saya nggak akan maju gitu. Tapi mereka semua terlalu mempercayakan kepada saya, yang dimana saya juga sejujurnya tidak suka kalau semisal saya maju harus sebagai paslon tunggal, yang dimana saya harusnya ada keberanian dari angkatan saya untuk menjadi lawan dalam berkontestasi demokrasi ini gitu loh. Sebenarnya sejauh ini tidak ada krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan itu tidak ada. Mungkin lebih tepatnya krisis mental khusus di Fakultas Hukum. Karena kalau kita beberapa tahun ke belakang kalau kita melihat itu memang jarang terjadinya paslon tunggal, dan memang budaya di Fakultas Hukum ini dalam beberapa tahun terakhir itu memang hanya menjabat sebagai staf. Coba kalau kalian melihat ke badan eksekutif mahasiswa di Fakultas Hukum Univ lain gitu, entah di Unpad atau di UI ataupun di UGM, itu memang minimal pernah menjabat sebagai kepala gitu. Itu yang menjadi budaya di mereka dan mereka memiliki keberanian. Dan kalau di Fakultas Hukum untuk menjadi kepala-kepalanya biasanya udah hanya berakhir di jabatan kepala, tidak mau menjadi sebuah ketua. Akhirnya bagaimana budaya di Fakultas Hukum UPNVJ yang ingin maju itu bukan hanya tapi seorang staf yang memiliki keberanian. Nah, itu yang menurut kami budaya yang bisa dikatakan tidak cukup, tidak juga bisa dibilang tidak baik pun tidak juga gitu loh. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Fakultas Hukum di Univ lain pun kita memiliki budaya yang beda sendiri gitu loh. Mungkin itu Akmal. Mau nanya lagi boleh Kak? Jadi problem solvingnya dari kakak tuh apa Kak? Biar kedepannya nggak terjadi hal seperti ini lagi gitu. Entah program kah atau caranya gitu Kak? Untuk problem solving-nya sendiri, untuk permasalahan-permasalahan ini tentunya kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan menjabat di periode selanjutnya, kita harus meyakinkan bahwa kepala-kepala departemen ini nantinya harus melanjutkan gitu loh. Karena memang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan tertulis ataupun regulasi-regulasi, tapi ada sebuah nilai yang harus kita bangun. Karena kita harus selalu membuat perbandingan gitu, karena kita juga Fakultas Hukum UPNVJ, kita juga UPN, kita baru menjadi negeri 5 tahun, memang banyak harus melakukan pembenahan terhadap sebuah permasalahan yang ada. Salah satunya di sebuah kebudayaan atau sebuah kebiasaan di kita. Pun kalau kita membuat sebuah perbandingan di Fakultas Hukum Univ lain, tentunya kalau misal staf aja maju, itu tidak akan didukung gitu loh. Memang kita juga tergabung karena di tahun ini tergabung di beberapa aliansi pun saya juga banyak bertukar pikiran gitu dengan teman-teman Fakultas Hukum Univ lain. Memang itu yang mereka terapkan, tapi tidak ada ketentuan tertulis yang melarang bahwa staf boleh maju. Tapi kalaupun staf maju, itu tidak akan didukung. Nah, budaya-budaya itu sebenarnya mungkin
kalau kita berbicara tentang kenapa harus dibatasi kalau orang ingin maju gitu loh. Tapi memang seseorang yang maju itu memang harus punya kapabilitas ataupun pengalaman gitu loh. Tidak bisa hanya pengalaman saja ataupun kapabilitas saja gitu loh. Nah, tentunya kita harus menyiapkan kepemimpinan di tahun depannya agar mereka tentunya untuk sumber daya manusianya itu tidak krisis, tapi krisis mentalnya itu kalau yang ada di fakultas hukum gitu loh. Karena semua orang terlalu takut untuk maju ataupun berkontestasi politik ataupun berlawan dengan temannya sendiri. Sebenarnya kita balik lagi, kita membawa tujuan yang dimana tujuan kita tuh sama, ingin memajukan fakultas hukum. Seperti itu, Akmal. Baik Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Kak. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Dari angkatan 2021 atau dari angkatan 2020? Baik, di sini ada Egi, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya karena saya tidak bisa on kamera. Di sini saya ingin bertanya kepada pasangan calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM FH. Sebagai seorang pemimpin kan kita harus tahu dulu ya, bisa mengenali kekurangan dan kelebihan dari diri masing-masing. Dan tidak terkecuali kekurangan dan kelebihan dari calon pasangan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kakak-kakak tolong sebutkan kekurangan dan kelebihan kakak-kakak sebagai seorang calon pemimpin? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Baik, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya moderator. Ya, baik, Kak. Oke. Kalau untuk masalah kekurangan dan kelebihan sendiri, kalau dari saya pribadi, mungkin dari Rizkydio juga, kalau saya lebih mengevaluasi diri saya dan kerja saya di kabinet sebelumnya atau di kabinet yang sekarang ini untuk perbaikan-perbaikan akan saya bawa nantinya di kabinet depan. Dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya sendiri itu bisa dilihat dari nggak hanya kinerja saya, tetapi juga bagaimana saya mengontrol. Karena di sini saya sebagai kepala departemen, bagaimana saya bisa memimpin dan mengontrol kinerja departemen saya sendiri. Mungkin bagi Rizkydio yang sebagai kepala bidang juga seperti itu. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan kami sendiri, kalau untuk dari saya pribadi, kalau untuk kelebihan kami mungkin tidak begitu jauh berbeda, di mana kami keduanya cukup merupakan orang yang cukup perfeksionis dan kami selalu mengidam-idamkan hasil yang baik dan hasil yang total di setiap rancangan dan program yang kami bikin. Nah, dan untuk kekurangannya sendiri, mungkin bisa ditambahkan dengan Rizkydio. Mungkin saya menambahkan juga ya dari yang dijelaskan oleh Sasti. Mungkin yang menjadi kekurangan saya itu memang sama dengan yang dijelaskan oleh Saski gitu loh. Yang dimana perfeksionis ini kan dapat dipandang sebuah kekurangan atau sebuah kelebihan. Karena perfeksionis ini kan seolah-olah kita tidak bisa mempercayakan kepada seseorang. Tapi dapat dikatakan dengan sebuah kelebihan. Karena apa? Dalam suatu hal yang kita lakukan, semua akan berjalan dengan lancar. Kalau kita sebagai orang yang perfeksionis, karena kita tahu celah-celah yang akan menyulitkan kita nantinya. Dan juga yang menjadi kekurangan saya, kadang saya terlalu kritis mungkin ya. Saya selalu mengatakan bahwa itu
kekurangan saya juga gitu loh, karena saya terlalu kritis. Bukan kritis aja, semua hal harus dikritisi gitu loh. Padahal nggak semua harus dikritisi. Mungkin itu yang menjadi kekurangan saya, Gi. Baik, terima kasih Kak. Tapi saya mau nanya lagi, masih boleh kan ya moderator? Iya, boleh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu tadi Kak Saski sempat bilang ya tentang evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kan pasti ada refleksi ya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira sebagai seorang calon pemimpin, bagaimana cara kalian merefleksikan apa yang telah kalian lakukan? Baik, terima kasih Egi. Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu. Kalau untuk mengevaluasi sendiri, walaupun saya sebagai kepala departemen ini tidak pernah menjabat langsung atau memegang peran sebagai project officer atau ketua pelaksana di sebuah program, tetapi saya tetap mengevaluasi, mengontrol, dan ikut andil dalam program kerja staf-staf saya di Departemen Pengembangan Karir. Nah, seperti contohnya, jujur saja karena departemen ini terbilang baru di kabinet ini, masih ada goal-goal yang belum goal dan tujuan yang belum kami capai. Seperti contohnya, ada salah satu program kerja saya yaitu mengenai masalah magang, yang tadinya di mana kami ingin mengupayakan bisa membantu secara langsung dalam proses internship tersebut, tetapi nyatanya karena adanya MOU dan ketentuan sendiri dari pihak dekanat, yang di mana pihak dekanat sendiri belum bisa memberikan kami mengenai MOU tersebut, sehingga yang kami bisa lakukan sejauh ini hanya memberikan informasi yang dimana tujuan kami dari awal belum sepenuhnya bisa tercapai. Nah, dan untuk karena ini menjadi evaluasi kami, terutama di departemen saya, dan mungkin untuk kedepannya di kabinet depan, kami akan mengupayakan sebisa mungkin bahwa kami bisa bekerja sama dengan pihak dekanat sendiri dan juga pihak alumni ataupun pihak luar. Kalau dari saya untuk yang menjadikan sebuah evaluasi terhadap kedepannya itu, karena saya menjabat tahun ini itu sebagai kepala bidang yang membawa departemen advokasi dan kasrat gitu. Karena advokasi ini kan kita selalu berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Fakultas Hukum, yang tentunya di mana harus informasi yang diberikan oleh Fakultas Hukum itu menjadi sebuah permasalahan, entah itu kurang komunikatif ataupun menanggapi yang untuk hal sebuah permasalahan yang kita tanyakan itu meresponnya itu lama gitu. Nah, bagaimana kita menjadikan itu sebuah evaluasi untuk pembenahan permasalahan yang ada gitu. Yang tentunya kita harus mendatangi langsung, yang tentunya kita akan mempertanyakan bagaimana permasalahan-permasalahan ini Pak, dan bagaimana solusinya gitu. Karena mahasiswa butuh kepastian. Dan beberapa hari belakangan ini kan karena memang yang menjadi permasalahan itu PKM ya. Yang tentunya advokasi pun harus lebih komunikatif gitu, dan kita juga dari advokasi memang tidak bisa memberikan informasi yang memang tidak valid gitu loh. Kita harus memvalidasi informasi-informasi yang ada, bahwa memang ini bisa dipertanggungjawabkan, karena kan kita juga mahasiswa Fakultas Hukum, pasti kita belajar tentang pertanggungjawaban atas suatu hal yang kita buat atau yang kita lakukan gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang harus menjadi evaluasi. Dan juga karena yang menjadi kekurangan dari, kita ambil contoh yang menjadi kekurangan dari Fakultas Hukum itu sendiri, itu kurang komunikatif, dan kita dari advokasi kita mencari jawaban atau sebuah solusinya yang akan kita publikasikan dengan penyampaian yang mudah dimengerti oleh teman-teman KBM EVA UPNVJ itu sendiri gitu loh. Dan kalau untuk kasrat yang menjadi evaluasinya, tentunya kita membuat konten atau sebuah pengawalan isu yang memiliki output gitu loh. Karena untuk di tahun ini pun memang kalau kita selalu, tapi ini tidak untuk menjadi sebuah perbandingan, memang setiap tahunnya untuk setiap kepalanya memang mempunyai pencapaian-capaiannya sendiri gitu. Dan untuk di tahun ini pun kita tidak menyelesaikan duplik seperti periode-periode sebelumnya, tapi memang kita lebih ke bergerak dalam lapangan gitu loh. Karena untuk di tahun ini aja memang diskusi publik yang kita selenggarakan dikit, tetapi kita membantu pengawalan isu seperti pengeluaran SK dropout
ketiga mahasiswa Universitas Lancap Kuning yang ada di daerah Sumatera gitu. Memang kita juga membantu beraudiensi kepada Dirjen Kemenristek Dikti atau namanya sedang berubah sekarang, beraudiensi dengan Ombudsman, yang dimana ketika ditelusuri dilakukan penyelidikan oleh Ombudsman ya terjadi maladministrasi gitu loh, atau penyalahgunaan wewenang, yang dimana kita melakukan aksi juga dan itu menjadi sebuah tekanan terhadap Kemendikbud, yang dimana outputnya itu kita berhasil mencabut surat keterangan dropout yang ditujukan kepada 3 mahasiswa Unilab. Nah, bentuk-bentuk seperti itulah yang harus kita lakukan agar kita BMFH tidak hanya berdampak, yang kita lakukan itu tidak memiliki output kepada mahasiswa Fakultas Hukum UPNPJ saja, tetapi memiliki output juga kepada masyarakat khalayak luas. Seperti itu, Egi. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya terakhir. Apakah masih boleh moderator? Iya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya jawaban kakak tadi sudah cukup memuaskan ya menurut saya. Namun ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa sih yang membuat kakak-kakak ini layak gitu untuk menjadi seorang calon ketua dan wakil ketua BEM FH nih? Dan kira-kira seberapa yakin sih kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 untuk bisa merealisasikan semua proker nanti yang kakak-kakak canangkan, apalagi di tengah pandemi ini? Terus tolong sertakan alasannya juga. Itu aja sih Kak, terima kasih. Mungkin boleh diulang ya, tadi putus-putus soalnya Egi. Oke, baik, akan saya ulang. Sebenarnya tadi jawaban kakak-kakak itu udah sangat memuaskan semua menurut saya. Tapi ada pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa yang membuat kakak-kakak itu layak dipilih sebagai calon pemimpin, yaitu sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM FH tahun 2021 ini, dan seberapa yakin kakak-kakak dapat merealisasikan proker yang dicanangkan, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Apakah jelas, Kak? Baik, terima kasih. Udah selesai, Pak. Ya, saya izin menjawab ya moderator untuk pertanyaan dari Egi lagi. Memang yang menjadi alasan bahwa kami layak dipilih karena di sini kami untuk alasan pertamanya kita membawa keresahan, kita mengetahui permasalahan yang ada di Fakultas Hukum, itu yang jadi poin pertamanya gitu. Dan lalu untuk pemberian solusinya kita juga tahu solusinya apa, tapi untuk merealisasikan solusi tersebut kita tentu harus tahu langkah-langkah apa. Langkah pertama apa yang harus kita benahi untuk titik awalnya untuk merealisasikan semua solusi gitu loh, untuk agar semua masalah ini selesai gitu. Dan untuk seberapa yakin kami berdua untuk merealisasikan apa yang kita canangkan pada visi misi ataupun yang kayak katakan tadi, memang kami sangat yakin gitu, karena kami akan tentunya kita akan merealisasikan semua yang kami pikirkan, yang kita bawa sejauh ini. Memang harus banyak perubahan besar gitu di kabinet kami nantinya, yang dimana akan berdampak juga kepada Fakultas Hukum UPNPJ seperti itu. Izin menambahkan, mungkin ini didasarkan pada evaluasi kami juga terhadap kabinet-kabinet sebelumnya, yang mungkin belum semua tujuan tercapai dan masih ada kekurangannya. Ya, dengan adanya evaluasi dari kami akan mengupayakan dan mengoptimalkan atas semua program-program kerja yang akan kami canangkan di kabinet ke depannya. Seperti itu, Egi. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, kami membuka satu pertanyaan terakhir sebelum masuk kepada closing statement dari calon ketua dan wakil ketua BEM FH 2021. Askia, waalaikumsalam Pak. Kabarnya?
dari angkatan 2020 atau 2021, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya kira sudah cukup. Selanjutnya, kita akan mendengar closing statement dari calon ketua dan wakil ketua BEM FH 2021. Untuk paslon, kami berikan waktu 4 menit untuk memberikan closing statement. 4 menit dimulai dari paslon berbicara. Oke, terima kasih moderator. Mungkin untuk yang pertama bisa dimulai dari saya. Untuk closing statement-nya, memang kami maju ini membawa keresahan-keresahan mahasiswa yang tentunya kami ingin merubah sesuatu yang menjadi sebuah permasalahan-permasalahan di Fakultas Hukum agar ke depannya itu dapat diminimalisir dan bisa terselesaikan untuk mencapai sebuah hak-hak dan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri dan juga kita untuk calon ketua dan wakil ketua BEM FH periode selanjutnya tentunya kami ingin mewadahi mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta untuk berkontribusi tentunya pada program-program kerja kami ke depannya. Yang dimana agar menjadi sumber daya manusia yang ke depannya memiliki daya saing dengan univ-univ lainnya. Yang kita sadari juga bahwa kita UPNVJ kita merintis dan memang banyak langkah-langkah yang harus kita ambil agar kita Fakultas Hukum Veteran Jakarta bisa menyaingi kampus-kampus besar, khususnya di Fakultas Hukum universitas lain. Seperti itu kalau untuk closing statement dari saya. Ya, mungkin tambahan sedikit dari saya. Ya, untuk dari kami berdua sudah memikirkan segala bentuk solusi yang nantinya bisa kami berikan kepada FUPNVJ sendiri, dan mohon dukungan dan teman-temannya dan mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam. Baik, kini kita telah tiba di akhir acara. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia Pemira FH UPNVJ tahun 2020 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari calon peserta Pemira serta teman-teman pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bang Rizky Dio dan Kak Saski atas pemaparannya yang sudah cukup jelas, dan terima kasih antusiasme pada hadirin sekalian. Kami juga minta maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam rangkaian acara pada malam hari ini. Akhir kata, saya Diandra Asani Awalia selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di rangkaian Pemira FH UPNVJ tahun 2021 selanjutnya. Para hadirin dipersilakan untuk keluar dari room Zoom. Terima kasih.